Oke, di video kali ini pemandangannya agak berbeda ya. Iya, beda banget gitu. Bisa Indah dilihat kan? sekali. Ini teman-teman bisa lihat ya pemandangannya. Ya, angle-nya itu benar-benar pas. Kita beda dari video-video sebelumnya. Kita di mana kita waktu itu di rumah ya kalau nggak salah ya. Sekarang kita itu di lokasi di Cisarua, Bogor. Di daerah puncak. Daerah puncak. Ditambah sekarang kan lagi long weekend. Oh, itu dia. Khususnya untuk plat B ya. Ya, untuk warga plat B semua udah pada tahu lah ya. Emang puncak itu emang jadi destinasi Vibes-nya favorit. begini. Orang plat B itu yang dicari. Vibes-nya seperti ini. Teman-teman, ya kan? Itu. Dan tadi bilang apa? Indonesia tuh indah ya. Indah dengan kaya akan alam, ya kan? Dan juga wisata yang indah. Contohnya ini kita lihat di belakang nih. Tapi sayang. Sayang apa tuh? Dirampok sama pemerintah. Nah, Lebih tepatnya oknum sih. Ya benar, oknum benar. Lebih Kita jangan tepatnya pernah oknum. mengeneralisir. Oknum, bener. Kadang oknum itu emang meresahkan sih teman-teman, ya kan? Ya ayo kenal lah, ya kan? Nah, untuk ini video kali ini kan kita akan membahas situasi terkini, ya kan? Saudara Noval. Jangan yang berat-berat dulu lah. Kita sebagai warga plat B kelas menengah kan ya. Ya kayak you lah yang baru-baru ini KPR rumah kan. Oh iya benar. Nah, itu gimana tuh? Lagi KPR rumah, yang semua orang tahu harga rumah lagi mahal. Saya masih sempat-sempatnya healing ke puncak. What the hell? Yang gue tahu ya. Sorry ini sambil makan ya. Oke. Belum sarapan soalnya. Aturan tadi lu kesana dulu breakfast kan gua suruh breakfast kesana. Kan udah nih. Oh iya. Bener sih. Salah. Ini kan ngambil dari sono. Iya. Gue ngambil kan itu. Iya. Jadi kalau yang gue tahu ya, KPR itu ada dua macam. Apa tuh? Yang gue tahu ya teman-teman, yang gue tahu nih ya, kalau misalkan gue keliru atau misalkan salah dalam menyampaikan tentang tema ini nih tentang KPR, tolong dikoreksi ya. Jadi untuk KPR itu ada dua tipe, ada dua macam. Apa tuh yang pertama? Yang pertama KPR subsidi, yang kedua KPR apa sih namanya? Pertama subsidi, yang kedua komersil. Oh, komersil. Ya. Nah, seperti kita tahu kan teman-teman ya, subsidi itu program dari pemerintah kita, gitu. Ya kan, pemerintah kita yang senantiasa ya kan memberikan bantuan kepada warganya, khususnya warga Indonesia agar bisa mempunyai rumah, baik kalangan menengah maupun kalangan atas. Nah, KPR subsidi itu jujur ya Bala, program pemerintah ini bagus banget. Bener, gua apresiasi. Kayak gas melon dong. Nah iya, orang yang maaf ya teman-teman ya, orang yang menengah ke bawah yang nggak mampu buat membeli gas tabung yang gede, bisa menggunakan alternatif dengan gas melon, ya kan, dengan harga yang terjangkau tentunya. Harganya itu itu sudah dibantu sama pemerintah melalui subsidi. Begitupun dengan rumah. Begitupun dengan rumah. Emang berapa Anda kira-kira ngambil rumah? Kalau subsidi teman-teman yang gua ambil itu ada di daerah Cibitung, Sarimukti Cibitung, namanya The Royal Somerset. Bisa di googling aja ya lokasinya. Kalau misalkan berminat hubungin gua. Nanti pokoknya komen kalau misalkan ada yang mau, komen di komentar. Di endorse ya Mas ya? Oh enggak. Tapi kalau dapat cuan nanti iya itu yang penting. Jadi sambil berbisnis. Kira-kira habis berapaan tuh? Nah, untuk KPR sih, gua bilang ini kan tergantung dari developer ya. Karena kan punya masing-masing standar harga. Yang you ambil berapa? Yang gua ambil ini di DP 20 juta. 20 juta? Ya. DP-nya 20 juta. Itu include sama semua. Jadi kalau misalkan subsidi kan rata-rata kan bangunan tanggung. Tahu nggak? Belakangnya itu nggak rapi, masih blong. Tapi ini gua udah rapi semua. Di belakang ditutup, dicor. Jadi kita nggak usah renov lagi. Dan gitu kualitas bangunan dan interiornya itu bagus dengan sekelas subsidi ya. Dan itu yang terbagus. Itu kan DP 20 juta. Ambil berapa tahun? Nah, ada 3 tipe. Ada yang 20 tahun, 15 tahun, sama 10 tahun. Nah, kalau yang 10 tahun itu di angka 1,9. Sekian lah.
Kalau lu ambilnya berapa? Kalau gua ambil yang di 15 tahun 1,4. 1,4 15 tahun. 15 tahun. Itu flat ya teman-teman ya, subsidi itu flat. Flat. Jadi subsidi dimanapun tempatnya itu pasti segitu dari 3 itu. Enggak, maksudnya 19, 14 dan 1, lebih tepatnya sih yang penting fokus di akadnya ya. Ini kan karena gue sarjana hukum ya. Oke. Setidaknya fokus lo di akad. Ya kita nggak bisa menafikan realitanya juga ada loh oknum-oknum yang katanya subsidi nggak taunya kampret kan. Oknum. Itu kalau misalkan teman-teman nyari nih ya subsidi bisa ditanya langsung dulu sebelum mengambil. Ini benar flat atau enggak? Ya, nah untuk ngebuktiinnya itu ngeliat akad atau perjanjiannya. Oke. Soalnya kalau misalkan akad atau perjanjiannya berkata flat sampai lunas, udah berarti flat bener. Tapi kalau misalkan flat 5 tahun, berarti sisanya ya floating. Floating itu artinya ngikutin suku bunga. Kalau floating itu, setahu gue itu yang ini komersil. Iya, memang rata-rata yang komersil. Rata-rata memang. Komersil enggak? Emang bukan rata-rata, malah semua komersil kayak gitu. Iya, maksudnya intinya fokusnya di akadnya itu atau di perjanjiannya itu. Nah, itu 1,4 15 tahun berarti kan. Nah, berarti itu DP 20 itu murah itu ya hitungannya. Kalau untuk DP sih lumayan ya, tapi untuk cicilan kita jangka panjang ya baru. Enggak, itu maksudnya cicilan yang itu pasti lumayan recommended gitu maksudnya. Enggak, maksudnya let's say dengan UMR Bekasi yang 5 jutaan kan, yang mana ada asumsi naik per tahunnya, itu kan hitungannya kan 1,4 UMR Bekasi 5 juta kan. Iyalah, bener. Jadi let's say itu ya sekitar 1/4 apa 1/5-nya dong. Sangat membantu kan? Makanya murah itu. Ini program pemerintah kita apresiasi, jujur aja ini bagus banget loh, bener. Gua apresiasi pada. Berarti pemerintah kita bagus ya? Bagus. Ini oknum, Pal. Oknum. Presidennya gua akui bagus. Cuman ini lagi-lagi oknum. Cuman kan baru-baru ini kan lagi viral tuh ya, terutama di Jakarta nih ya. Iya. Justru ada ya semua orang tahu lah ya di Jakarta sekarang lagi chaos kan, antara mahasiswa, ojol, bahkan rakyat sipil dengan pejabat lah, dengan aparat lah. Bahkan sampai ada yang dilindes itu. Dilindes, ada juga yang sampai penjarahan rumah gitu. Iya. Terus berarti kalau gitu bisa ditarik kesimpulan berarti pemerintah ini bagus apa enggak? Lagi-lagi oknum. Oh iya benar, oknum. Oke. Kita jangan lupa setiap anggap aja kalau setiap lembaga itu pasti ada oknum. Oke, anggap aja untuk urusan rumah ini bisa dikatakan oke. Tapi untuk urusan yang lain-lain, terutama yang kemarin dijarah gitu-gitu, nah itu mungkin masih tanda tanya tuh ya. Nah ini koreksi juga buat pemerintah ya, agar dicari tahu kesalahannya di mana. Bukan kesalahannya pemerintah, bukan kesalahan oknum yang mengatasnamakan pemerintah ini yang jadi masalah ya kan? Iya. Bang Nopal ya? Iya. Contohnya di DPR itu kan kita banyak yang oknum ya kan? Itu. Nggak semuanya. Oknum benar. Ya teman-teman tahu lah kan tanpa kita sebutkan gitu. Nah. Dan fun fact-nya walaupun Jakarta, kayak masih chaos Jakarta ya? Masih. Walaupun udah agak mereda. Udah stabil, udah agak mereda ya. Tapi masih dalam situasi warning. Dan fun fact-nya justru banyak warga Jakarta malah pada healing ke sini. Kita ini bukti kita di sini. Maksudnya bukan warga Jakarta, warga plat B, sorry. Oh iya, plat kan menyeluruh. Iya, Jadetabek. Ya, Jakarta, teman-teman ya. Tangerang, Bekasi. Itu kan plat B tuh. Jabodetabek, teman-teman. Enggak, D dong. Kalau Bogor itu kan F. Oh, Jadetabek ya. Jadetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Soalnya gue lupa, teman-teman. Karena Bogor itu bukan termasuk plat B. Iya, F itu dia tuh. Mohon maaf ya warga Bogor ya. Iya. Soalnya masa Bogor itu plat F bukan B. Tapi warga Bogor, kami itu mencintai kalian karena objek wisata kalian yang benar-benar wow gitu. Dan kalian juga untung, setidaknya dapat uang kita kan. Iya. Entah itu uang dari jual souvenir lah. Souvenir ya kan, oleh-oleh, hotel maupun pungli. Pungli. Lagi-lagi soal pungli nih. Wah. Cuman kalau kita bicara pungli ya, ini sebenarnya jadi bukti sih kalau emang korupsi itu tuh udah jadi budaya di negara kita kan. Sebenarnya Pal, kalau misalkan pungli itu ya salah satu ini ya faktor kecil untuk kita mencapai korupsi loh. Bibit-bibit pertama itu dari pungli loh. Iya, logikanya gini. Gue inget waktu itu, ini pengalaman pribadi gue ya. Jadi waktu itu gue interview di sebuah tower yang ada di Jakarta Barat. Lo tau kan tower kayak tower yang satu tower itu isi banyak PT gitu. Iya, benar.
Itu kan parkirnya kan kayak parkir mall per jam gitu kan. Dan itu cashless. Pernah waktu itu gue bayar, gue lupa deh waktu itu parkir berapa per jam ya. Intinya biaya parkir gue goceng. Berapa jam itu? Gue lupa berapa jam. Intinya 5.000 itu. Gue interview di situ kan. Nah, sama tukang parkirnya tuh kan tukang parkir kayak di mall tuh, yang di loket gitu. Ditanya mau bayar berapa? Lah, maksud gue gini, itu kan aturannya jelas per jam berapa tarifnya. Iya. Kok lu nanya gitu kan? Oh iya. Nah, belum selesai. Terus kelar itu, gue bilang kan ya, bayarnya pakai tap cash mas. Tap cash itu apa namanya? Digital. Kayak semacam e-money atau kartu flash lah. Oh, kartu flash ya, oke. Cuman itu untuk BNI. Kalau flash itu kan BCA. Gue bilang tuh pakai tap cash mas. Tiba-tiba si tukang parkir yang di loket itu dia ngeluarin kartu flash punya dia. Dia ngetapin tuh di kartu flash punya dia. Langsung keluar tuh 5.000. Udah gue disuruh bayar tunai 5.000. Astagfirullah mas. Lu masih jadi tukang parkir itu udah korupsi. Lu apa kabar dapat jabatan? Nggak usah DPR deh. Let's say lu jadi direktur aja deh. Itu seandainya lu sama perusahaan dikasih anggaran buat ekspansi atau buat proyek deh. Itu bakal amanah nggak lo? Banyak yang gitu pak. Iya. Banyak. Maksud gue perihal parkir yang cuma 5.000 aja tuh lu udah korupsi. Lu apa kabar anggaran MM-an? Welcome. Selamat datang di Konoha. nah mungkin itu kali yang terjadi di negara kita tercinta ya. Ya benar. Maksud gue untuk level masyarakat kayak gitu aja mereka udah korupsi. Sungguh apa ya? Ironi sekali. Wajar nggak sih kalau misalkan mereka masuk pemerintahan atau dapat jabatan wah akhirnya jadi tikus berdasi? Wajar sih. Wajar kan? Wajar. Bibitnya tuh udah kebentuk, habitnya tuh udah kebentuk. Bentuk dari awal dari sebelum jadi pejabat ya. Dari pas masih jadi tukang parkir nah itu. Makanya ini budaya yang salah sebenarnya. Soalnya ya, gua akui. Dan kemarin gua nonton kontennya ini. Ini lagi viral nih, dia tuh orang Indonesia yang sekarang tinggal di Denmark. Namanya tuh Kak Salsa Erwina Hutagalung. Itu tuh silakan cek aja di IG tuh, @salsaer. Dan jujur gue nge-follow dia tuh. Oh, lu follow. Dan gue juga baru tahu, soalnya dia mulai viral tuh gara-gara demo belakangan ini. Soalnya dia mempopulerkan istilah bahwa hilangkan kata pejabat. Gak ada yang namanya pejabat. Yang ada tuh ialah karyawan rakyat. Gue baru tahu gagasan kayak gitu. Soalnya gini, para pejabat itu kan hidup dari pajak kita dong. Iya benar. Either lu ke Alfamart itu kan ada pajak tuh. Atau lu bayar pajak motor tuh kan. Lu bayar pajak motor kan tiap tahun. Tiap tahun dong. Dan nggak pernah nunggak kan. Nggak pernah nunggak. Nah itu kan nanti larinya ke APBN atau APBD. Ya itu dia. Nah nanti dari situ jadi anggaran buat ngegaji para aparat maupun sorry maksudnya kalau dulu kita bilangnya aparat atau pejabat ya. Cuman kalau sekarang tuh kayak udah nggak relevan lagi sih, emang lebih relevan tuh karyawan rakyat. Mereka karyawan rakyat tapi digaji. Mereka karyawan digaji sama rakyat. Berarti bener dong mereka tuh karyawan rakyat. Bener sih. Bener, bukan pemerintah. Bahkan Kak Salsa baru-baru ini ngeposting lagi tuh. Dia nyinggung. Nah, ini sebagai orang kantoran pasti bakal relate sih. Lu pasti tahu kan istilah KPI, KPI. Itu mungkin buat yang belum tahu KPI itu ya anggap aja kayak semacam nilai rapot lu lah selama kerja, ya kan? Nah, kalau yang namanya di perusahaan, itu kalau misalkan ada karyawan yang KPI-nya nggak sesuai target atau nggak mencapai target lah, kayak lu kalau seandainya nggak mencapai target, diapain sama bos lu? SP lah paling. SP kan? Bahkan bisa aja lu dipecat kali. Iya dikeluarin. Sekarang pertanyaan gue, itu para karyawan rakyat ya, either itu aparat lah atau pejabat lah, itu KPI-nya apa kabar tuh ya? Iya. Iya begitu aja berarti ya. Maksud gue, apakah sesuai target kah? Iya. Karena KPI-nya kita nggak ngecek. Bahkan kita nggak tahu. Kita nggak tahu kinerja mereka selama ini ngapain aja kan? Bahkan baru-baru ini aja ada seorang karyawan rakyat yang ngelindes ojol. Oh iya. Nah itu kan karyawan rakyat juga yang ngelindes tuh. Karyawan rakyat. Mereka kan hidup dari pajak kita. Cuman lucunya mereka malah sombong gitu dengan seragamnya kan. Bahkan yang lindes itu yang lindes itu ojol kan?
Nah, ojol itu pendapatnya dipotong pajak loh, jangan salah loh. Nah iya tuh, tanpa disadari lu tuh ngelindes bos lu sendiri gitu loh. Iyalah. Soalnya kan biar bagaimanapun ojol itu kan dia bayar pajak ya, taruhlah pajak motor deh. Pajak motor, pajak penghasilan. Iya. Ojol, soalnya kalau mau ngojol itu lu nggak bisa pakai motor ilegal loh. Nggak bisa pakai motor bodong kalau mau ojol. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus surat-surat harus hidup itu. Nah itu ya. Dan sadisnya tuh, lu tuh bukan hanya nggak sesuai target, melainkan lu tuh ngebunuh. Astagfirullahaladzim. Gue sebenarnya sebagai warga Indonesia, gue sebenarnya gimana ya, malu Pal sebenarnya. Kok ada kok kejadian kayak gini gitu? Iya makanya emang miris sih. Miris banget. Dan satu lagi, nah gue suka nih. Ini mungkin cocok nih buat kita yang masih Gen Z, atau mungkin buat para orang tua yang mereka yang baru punya anak lah. Jadi di sini salah satu bilang bahwa bibit korupsi itu dimulai dari keluarga. Masuk akal. Maksudnya gimana keluarga? Ternyata ini tuh lebih dasar lagi daripada kasus tukang parkir tadi. Oh, lebih spesifik lagi berarti ya? Lebih dasar, lebih basic lagi. Lebih mendalam. Lebih ngakar lagi gitu loh. Oh iya. Oh, ini tuh udah dimulai sejak kita masih kecil. Dari awal banget ya berarti? Iya, dari kita baru lahir jadi orok. Jangan-jangan gue waktu itu dulu waktu kecil ya, karena gue nggak tahu apa-apa ya, kayak gue pernah ngelakuin deh. Tanpa disadari. Maybe. Nah, jadi di situ salah satu bilang kalau misalkan, jadi dia cerita, dia kan kerja di luar negeri, dia ngasih uang ke orang tuanya tuh. Cuman yang bikin dia miris di kampung halamannya, justru yang dipuji itu ialah mereka yang ngasih uang iya, cuman lebih daripada dia gitu loh. Maksudnya kayak misalkan dia ngasih uang, nah misalkan ada tetangganya dia tuh ngasih uang tapi sekaligus beli mobil mahal gitu, yang padahal itu belum tentu worth it kan. Iyalah. Terus dia juga nyinggung bahkan di sekolah aja nih, kayak waktu kecil pasti lu ngerasain sih, kayak misalkan nanti kalau lu nggak dapat nilai segini nanti lu gini ya. Oh iya. Tanpa disadari itu juga menumbuhkan bibit korupsi loh. Iya benar. Karena jujur aja nih, pengalaman pertama kali gue nyontek waktu ujian itu bermula dari situ. Gue pertama kali nyontek waktu ujian itu SMP. Dan itu gara-gara itu. Gue waktu itu ya jujur ya, nilai akademis gue tuh nggak bagus-bagus amat. Dan gue waktu itu tuh emang nilai gue lagi anjlok. Wajar dong gue dihajar sama orang tua gue kan. Iya benar-benar. Nah, tapi sama orang tua lu diancam apa? Kalau misalkan lu nilainya masih jelek gitu waktu itu. Diancam apa gimana? Pokoknya inti itu gue bukan diancam sih, lebih ke arah kayak gue dianggap hina banget lah. Oh iya. Bukan diancam sih, lebih ke arah kayak dianggap hina gitu loh. Nah itu gara-gara itu tuh gue muncul kayak semacam ambisi gitu. Wah, ini next gue nggak boleh anjlok nih. Maka gimana caranya nih? Nah dari situlah muncul ide. Wah, gimana nggak? Atau nyontek aja kali ya? Toh mereka yang dapat nilai gede belum tentu jujur kan? Iya benar-benar. Di realitanya kita nggak bisa menafikan bahwa nggak sedikit juga loh orang yang dia tuh nilainya tuh tinggi gara-gara nyontek. Jadi kesimpulannya yang tertipu dengan angka nilai besar ya? Ya, cuman maksud gua perihal korupsi ya. Semua orang sepakat kan bahwa nyontek itu adalah salah satu bentuk korupsi. Awal korupsi mah kayak gitu. Karena nyontek itu mengajarkan kita untuk tidak jujur. Kan ada ini Pak, slogan yang baru di KPK loh. Apa? Gede lagi bannernya di atas. Apa tuh? Jujur itu hebat. Nah, yang namanya orang nyontek itu kan nggak jujur. Iya lah. Karena kalau misalkan jujur ya nggak ada, dia maaf, dia wassalam dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, karena ya lu bayangin aja, udah jelas nyontek itu dilarang. Terus dia ngomong, Bu saya nyontek Bu. Ya wassalam, lu nggak ada gunanya lu nyontek. Nggak ada gunanya juga nilai gede lu. Berarti sampai ke korupsi ya. Kita diem aja. Diem selama nggak ketahuan, ya kan? Nah, justru tanpa disadari bibit korupsi itu dari situ, bukan dari tukang parkir. Nggak jujur. Ya karena nggak jujur itu. Dan gue nggak kaget kalau si tukang parkir itu ya, yang gue ceritain tadi, itu mungkin aja dia lapor sama bosnya itu juga nggak jujur kali perihal pembayaran itu. Mungkin. Entah manipulatifnya tinggi apa gimana? Ya entah manipulasi cash flow or whatever lah. Iya. Gue nggak kaget di situ. Itu sih yang gue khawatirin sih. Jadi jangan kita salahkan bukan pejabat ya.
Oknum. Bukan oknum, apa sih namanya? Nggak, Karyawan rakyat. Iya, cuma jadi tetapnya oknum. Kan ya, karyawan rakyat banyak dong. iya. PNS, polisi, tentara, termasuk yang di DPR itu. Iya, benar. Bahkan presiden kita sekarang itu juga karyawan rakyat. Iyalah, presiden kita terpilih kan. Cuman ya gitu, nggak semua karyawan rakyat kayak gitu. Realitanya ada juga kok yang lurus. Tapi gue jujur ya, malah dulu dalam sejarahnya kita punya Allahyarham yang Habibie kan. Beliau lurus loh itu kan. Ya benar. Dan beliau juga karyawan rakyat kan. Benar. Nah, maksudnya intinya nggak semuanya. Dalam sejarah kita justru ada kok yang lurus kan. Banyak. Terus dulu kita punya Kapolri yang namanya Allahyarham Bapak Hugeng. Nah itu beliau juga karyawan rakyat kan, tapi dan lurus malah. Lurus. Nah itu. Bapak Hugeng ya kan, habis itu Gus Dur. Ya Gus Dur bisa dikatakan dia juga. Ya pokoknya intinya itu tuh cuma oknum. Jangan digeneralisir gitu loh. Oke. Benar. Tapi gue jujur Pak, dengan kondisi kayak gini ya kan, oknum karyawan rakyat ya kan, ya melakukan apa sih namanya, hal yang seharusnya nggak dilakukan gitu loh. Kayak contoh korupsi ya kan, lagi viral tuh kan di parlemen lagi. Ini gini ya kan. Tapi yang jadi masalah, menari di atas penderitaan rakyat. Wah. Yang gua sangat disayangkan gitu ya. Kenapa ya? Imbasnya lu sadar nggak sih sebenarnya? Sadar nggak sadar? Presiden kita yang kena. Ya benar. Gue lihat aspeknya begitu loh. Padahal Presiden Prabowo nggak ngelakuin apa-apa. Maksudnya nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Lebih ke arah gini nggak sih? Ibarat apa namanya? Anggap aja ini sebuah sistem. Yang mana kalau misalkan satu orang kena, maka virusnya bisa menyebar gitu. Oh iya benar. Sekalipun orang itu nggak bersalah. Nah, makanya ada istilah ditumbalkan. Nah itu kita nggak tahu ya. Itu dia. Itu yang kita nggak tahu. Padahal Presiden Prabowo udah mengingatkan kan gitu. Jagalah sikap, jangan bersihkan. Ingat nih, pidato Presiden Prabowo gue jadi ingat nih. Apa tuh? Bersihkanlah dirimu sekarang juga sebelum rakyat yang membersihkan kita. Itu loh. Gak usah dicek teman-teman pidato Prabowo di situ. Kan itu yang terjadi sekarang kan. Makanya artinya apa? Prabowo udah ngingetin jauh-jauh hari. Iya, ya kan? Itu terjadi sekarang kan. Dan tanpa disadari itu apa yang terjadi sekarang itu mirip kayak 98. Hampir. Hampir. Cuma untung aja sekarang rakyat udah mulai lebih cerdas lah. Tapi Pak, di saat chaos waktu itu ya kalau nggak salah ya, gue dengar itu ada apa sih namanya, ada hasutan gitu ya. Iya, kayak tahun 98 kan hasutan ngejar salah satu etnis ya. Ya maksud gue what the hell gitu, emang salah mereka apaan sih? Ya gue bukan maksud membela etnis mereka ya, cuman biar bagaimanapun, biarpun katanya mereka ini keturunan luar ya, ya cuman mereka tuh tetap WNI. Selama katanya punya warga negara Indonesia ya whatever, why not gitu loh. Bahkan lu kalau main ke Surabaya aja, kalau ketemu mereka lebih medok dari orang Jawa. Begitupun kalau lu main ke Palembang, itu mereka juga bahasa Palembangnya juga lebih itu dari orang asli Palembang. Lebih medok ya berarti ya. Maksudnya lebih fasih lah gitu loh. Ya, intinya lu tuh nggak expect gitu. Ini orang kok walaupun dari raut wajahnya kayak orang luar ya, tapi kok mulutnya sangat Indonesia. Iya. Kayak ada di bule tuh, wong Jawa-nya itu mentok banget. Nah, ada tuh. Tanpa disadari dia tuh udah jadi ya, walaupun gua nggak tahu ya dia tuh lahir di Indonesia apa enggak, cuman inti maksud gue ya lah, siapapun tuh bisa jadi warga negara Indonesia. Iya. Selagi dia setia dan mencintai tanah air kan gitu. Tidak berkhianat, itu yang penting. Makanya ada program naturalisasi kan. Dan tanpa disadari justru timnas kita tuh meningkat gara-gara naturalisasi loh, harus diakui. Bener. Tuh kalau nggak ada naturalisasi mah ya Allah. Bisa gulung 3 kali ya. Aduh, ngeliat permainan timnas itu, aduh ya Allah, berasa kayak nonton Sri Mulat, tau gak sih? Itulah. Makanya PR buat pemimpin kita ini banyak banget, Pal. Mulai dari reshuffle, ya kan, kabinet. Pak Prabowo kan waktu itu jauh-jauh hari mengingatkan kan. Kalau misalkan kinerjanya masih belum nyampe target, ya udah di stop. Iya. Ya kan? Makanya itu tadi bener apa yang gue bilang tadi kan, emang idealnya tuh mereka harus punya KPI yang mana nanti bisa dinilai gitu loh sama kita.
kayak karyawan kantoran. Bener itu bener. Kira-kira ya untuk tahap selanjutnya Bal, kita bakal lihat lagi ya perkembangan yang sekarang masih terjadi ya. Tapi sih yang gue lihat sih kondisi Jakarta sih udah mulai stabil sih. Aktivitas udah mulai lalu lalang udah mulai ya kan. Yang penting apaan? Yang penting tetap subscribe channel ini. Iya, penting subscribe channel ini ya kan, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman ya. Subscribe, share dan komen ya. Nyalakan tombol loncengnya jangan lupa. Oke, kita di video selanjutnya kita membahas video yang lebih menarik lagi. Jangan lupa Santai udah pantengin terus. Iya, udah disebut, nggak usah. biar ngingetin maksud gue. Oh iya. Oke.